Di sebuah kota kecil, seorang pemuda bernama Andi hidup dalam kekurangan. Pemuda itu seorang pengangguran. Hidupnya lontang-lantung ke sana kemari, tidak tentu arah, dan dia sering meminta tolong kepada teman-temannya untuk mencarikan pekerjaan untuknya, tapi tetap saja pekerjaan itu tidak kunjung ia dapati. Kehidupan sehari-harinya cuma mengandalkan teman-temannya saja. Setiap hari dia pergi ke rumah teman-temannya, dari teman yang satu ke teman yang lain, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Begitulah keseharian Andi, cuma mengandalkan belas kasih teman-temannya saja. Dan pas di hari itu Andi bertemu dengan temannya, yang bernama Bayu. Ternyata Bayu dari jauh selalu memperhatikan kehidupan Andi setiap hari. Lalu Bayu bertanya kepada Andi, "Saya perhatikan, kamu setiap hari hidupmu tidak tentu arah, lontang-lantung ke sana kemari, cuman berharap belas kasih teman-temanmu saja. Saya kasihan melihatmu Andi, setiap hari cuma kegiatanmu begitu-begitu saja. Tenang saja Andi, saya akan membantumu. Saya akan kasih kamu modal untuk membuka usaha makanan, tapi dengan satu syarat, hasil keuntungannya nanti akan kita bagi dua." Lalu Andi mencela pembicaraan Bayu, "Tapi mau usaha makanan apa? Sedangkan saya tidak mempunyai skill untuk memasak, untuk menarik peminat orang berbelanja." Ujar Andi, "Kamu, tenang saja Andi, semua saya yang akan mempersiapkan, kamu cuma tinggal menjualkannya saja. Tentang modal dan peralatannya semua aku yang menjamin. Lalu kita akan memulai usaha makanan apa?" Ujar Andi kepada Bayu dengan penasaran. "Kita akan memulai usaha makanan nasi bakar bebek," ujar Bayu lagi. Mendengar usaha yang akan dimulai Bayu, Andi sangat senang. "Kapan kita akan memulainya Bayu?" tanya Andi kepada Bayu dengan tidak sabar. "Tapi kamu sabar dulu Andi, saya akan mencari modal dulu untuk beberapa minggu ini. Setelah modal saya dapat, saya akan menghubungimu lagi," ujar Bayu. Setelah beberapa minggu menunggu, akhirnya Bayu datang menemui Andi lagi untuk membicarakan bisnis makanan yang akan mereka jalankan nanti. Setelah Bayu mendapatkan modal, dan setelah dia menyiapkan semua peralatannya, akhirnya Bayu dan Andi mulai membuka usaha nasi bakar bebeknya. Menurut Bayu, di sekitar tempat dia membuka usaha itu, belum ada satupun orang yang membuka usaha nasi bakar bebek, seperti usaha yang akan dia jalani bersama Andi. Jadi menurutnya persaingannya sangat minim sekali. Mengapa Bayu ingin membuka usaha nasi bakar bebek itu? Karena nasi bakar bebek dibuat ibunya di rumah, selama ini sangatlah enak. Jadi Bayu berpikiran, orang-orang harus merasakan juga kenikmatan nasi bakar bebek buatan ibunya itu. Dengan cara dia membuka usaha nasi bakar bebek ini, nanti orang-orang pasti akan suka dengan nasi bakar bebek buatan ibunya itu. Bayu juga berharap dia dan Andi juga bisa mendapatkan keuntungan dari jualan nasi bakar bebek buatan ibunya itu. Hari pertama mulailah Andi berjualan tanpa ditemani Bayu. Karena perjanjian mereka, Bayu yang memberi modal dan Andi yang akan menjalankan usaha mereka sendiri. Hasil keuntungannya nanti akan mereka bagi dua. Hari pertama Andi jualan, hasilnya belum seberapa. Karena mungkin usaha Andi yang masih sangat baru di daerah itu, sehingga pembeli belum banyak yang melirik nasi bakar bebek buatan ibunya Bayu itu. Dan setelah beberapa hari berjualan, Andi mulailah membuat strategi baru untuk menarik para peminat nasi bakar bebeknya. Andi memberi beberapa diskon kepada pembeli, guna untuk menarik peminat pelanggannya di warungnya itu. Dan perlahan warung nasi bakar bebek Andi mulai ramai dikunjungi pembeli. Dengan sangat cepat warung nasi bakar bebek milik Andi menjadi favorit di daerah itu. Dan hasilnya langsung dibagi dua dengan Bayu yang sebelumnya memodalkan warung tersebut. Dan hari-hari berikutnya, warung Andi semakin ramai pengunjung. Dan tak jarang Andi mendapatkan omset yang di luar perkiraannya. Dan melihat warung nasi bakar bebek Andi semakin hari semakin ramai, mulailah mata-mata jahat melirik warung Andi. Tidak sedikit orang-orang yang iri atas keberhasilan warung Andi itu.
Dan setelah beberapa bulan Andi menjalani usaha warung nasi bakar bebeknya. Sampai akhirnya datanglah pesaing Andi yang ikut berjualan nasi bakar bebek, yang jaraknya bersebelahan dengan warung nasi bakar bebek Andi sendiri. Kesuksesan warung Andi mulai terusik oleh kedatangan warung baru nasi bakar bebek, yang persis sama dengan yang dijual Andi itu. Awalnya, Andi tidak menganggap dia sebagai ancaman. Baginya persaingan adalah hal biasa dalam dunia usaha. Bahkan, ia juga merasa senang. Ada orang yang mengikuti jejaknya untuk berjualan nasi bakar bebek. Menurut Andi, rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi, Andi tidak bisa memungkirinya. Setelah warung nasi bakar bebek yang baru itu buka, pelanggan Andi perlahan mulai berkurang. Yang biasanya warung Andi penuh dengan pelanggan, sekarang berkurang drastis. Cuma tinggal 3 atau 4 orang saja. Tapi, Andi tetap mencoba bersabar. Mungkin ini fase di mana orang-orang ingin mencoba sesuatu yang baru. Tapi situasi ini berlangsung selama berbulan-bulan. Membuat di mana dulu kursi-kursi di warung Andi ramai dengan pengunjung, sekarang sepi senyap, seperti tidak bercahaya dan redup. Dan Andi tidak tahu apa yang salah di dagangannya. Andi mencoba segala cara untuk memperbaiki menu-menu masakannya dan juga memberi diskon lagi kepada pelanggan-pelanggannya yang dulu, hingga menata ulang dekorasi warungnya. Tapi tetap saja pelanggan-pelanggannya yang dulu sering ke tempat Andi, sekarang pindah ke warung seberang sana. Setelah beberapa bulan berlalu, Andi tetap saja bertahan dengan warungnya yang semakin sepi. Hingga tibalah suatu malam saat Andi hendak menutup warungnya, seorang bapak tua datang ke warung Andi, dan bapak tua itu berkata, "Warungmu ini ditutupi, bukan masalah masakanmu. Tapi ada yang mengirim sesuatu untuk warungmu." Andi sontak saja langsung kaget, mendengar pembicaraan orang tua itu. Dan orang tua itu langsung pergi tanpa dia memberi solusi untuk warung Andi. Andi semakin bingung dan putus asa, ditambah Bayu selalu mengontrol dagangannya, yang semakin membuat Andi tertekan. Dan keesokan harinya Bayu datang ke warung Andi dengan menanyakan, bagaimana warungnya bisa sepi seperti ini? Kalau seperti ini terus lama-lama warung kita bisa bangkrut, kata Bayu. Aku juga tidak mempunyai modal lagi, ujar Bayu. Dan Bayu memberi kesempatan untuk Andi berjualan selama seminggu ini. Kalau dalam waktu seminggu ini masih tetap sepi seperti ini, kita tutup saja, kata Bayu kepada Andi. Ekspresi wajah Andi langsung menjadi cemas mendengar perkataan Bayu itu. Karena kalau warung mereka tutup, Andi pasti akan menjadi pengangguran lagi. Andi tidak menginginkan hal itu terjadi, dan Andi terus memikirkan solusi untuk warung mereka. Dan sore itu, pas Andi baru buka, tiba-tiba datang sahabat Andi mengunjunginya. Dia adalah seorang pengusaha kayu yang sangat sukses. Dia bernama Andre. Andre turun dari mobil mewahnya, membuat Andi sangat merasa kagum atas kesuksesan Andre. Andre langsung menyapa Andi dengan ramahnya. "Hai teman, apa kabarmu? Aku dengar warungmu lagi sepi," ujar Andre kepada Andi. "Kamu tahu dari mana? Warungku sekarang sepi," ujar Andi. "Aku tahu dari Bayu." Bayu yang menceritakan kepadaku, jawaban Andre lagi. Setelah Andre dan Andi lama mengobrol, Andre dengan nada yang serius berkata kepada Andi, "Aku tahu caranya kalau kamu mau untuk meramaikan lagi warung dagangmu seperti dulu lagi," ujar Andre. "Dulu, aku juga pernah di posisimu. Tapi sekarang lihat, aku berhasil," ujar Andre membanggakan diri, dan Andi penasaran bagaimana caranya. Lalu dia bertanya kepada Andre, dan Andre menatap Andi dengan sangat lama, dan lalu Andre berbisik ke telinga Andi, "Apakah kamu mau mencoba pesugihan?" ujar Andre dengan nada serius. Mendengar ucapan Andre, Andi langsung kaget dan terdiam sesaat untuk berpikir sejenak. Dengan keputusasaan Andi dan keinginan dan harapan yang besar untuk usahanya ingin ramai lagi, akhirnya Andi menerima tawaran Andre itu. Dan setelah 2 hari berselang, akhirnya Andre dan Andi pergilah ke sebuah daerah di Jawa Tengah. Mereka berangkat subuh-subuh dari rumah Andre, karena mereka akan melakukan beberapa rangkaian ritual pada malam Jumat Kliwon.
Setelah menempuh perjalanan beberapa belas jam lamanya, akhirnya sampailah mereka di rumah Mbah Sunarjo. Mereka langsung disambut oleh Mbah Sunarjo sendiri. Mereka langsung dipersilakan masuk ke dalam rumah besarnya Mbah Sunarjo itu. Andi langsung kaget bukan main melihat rumahnya Mbak Istana. Dalam hati kecil Andi berkata, mudah-mudahan setelah melakukan ritual ini, hidup saya langsung berubah seperti Mbah Sunarjo dan Andre yang hidupnya sangat-sangatlah mewah dan bergelimang harta, ujar Andi dalam hati kecilnya. Lalu Mbah Sunarjo menyelami Andre dan Andi dan mempersilahkan mereka duduk. Andre langsung memperkenalkan Andi kepada Mbah Sunarjo. Setelah beberapa lama mereka mengobrol, lalu Mbah Sunarjo langsung menanyakan maksud kedatangan Andi ke tempatnya. Lalu Andi menceritakan apa yang dialaminya dengan usahanya itu, dan dia ingin usahanya kembali ramai lagi seperti dulu kala. Lalu Mbah Sunarjo berkata lagi, kamu harus melakukan beberapa rangkaian-rangkaian ritual yang tidak bisa kamu batalkan. Apakah kamu siap, Andi? Ucap Mbah Sunarjo. Ucapan Mbah Sunarjo itu terasa menggema di telinga Andi, dengan pemikiran yang masih sangat ragu. Andi menjawab, iya, saya siap, dengan perasaan yang takut luar biasa. Andi memberanikan diri untuk bertanya kepada Mbah Sunarjo, Mbah, apakah ritual-ritual yang akan saya lakukan ini nanti akan meminta tumbal atau tidak? Tanya Andi dengan ragu. Mbah Sunarjo menjawab dengan santai, kamu tenang saja Andi. Ritual-ritual yang akan kamu jalani ini aman untuk selamanya, selama kamu tetap patuh dengan aturan-aturan yang akan dibuat. Dengan ragu, Andi bertanya lagi, aturan-aturan apa itu Mbah? Nanti kamu juga akan tahu, ujar Mbah Sunarjo. Mendengar perkataan Mbah Sunarjo, membuat Andi semakin ragu dan takut untuk melakukan sejumlah rangkaian-rangkaian yang akan dilakukannya jam 12 malam nanti. Dan pas jam 9 malam, mulailah Mbah Sunarjo mempersiapkan sesajen untuk acara ritual nanti malam, dan Mbah Sunarjo kembali mengingatkan Andi untuk tidak membatalkan acara ritual tersebut. Tapi kalau Andi berani membatalkannya, akan ada kejadian buruk yang akan menimpanya. Mendengar ucapan Mbah Sunarjo itu, Andi semakin ketakutan dan semakin ragu untuk melakukannya. Tapi dalam hatinya, hidupnya harus berubah dan harus menjadi orang sukses, seperti Andre, ujar Andi di dalam hati kecilnya. Lalu Mbah Sunarjo menyuruh Andi untuk melepaskan semua pakaian yang ada di tubuhnya, dan cuma disuruh untuk mengenakan sarung hitam saja. Dan sarung hitam itu dililitkan ke tubuh Andi dengan badan yang mulai gemetar dan wajah mulai pucat. Andi harus tetap menuruti semua apa yang diperintahkan oleh Mbah Sunarjo terhadapnya. Setelah kain hitam dililitkan ke tubuh Andi, Mbah Sunarjo menyuruh Andi untuk membawa sesajen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mulailah Mbah Sunarjo, Andi, dan Andre berjalan keluar dari rumah Mbah Sunarjo menuju ke dalam hutan yang sangat gelap gulita. Dengan penerangan seadanya, langkah kaki mereka terus menuju ke arah hutan yang lebih jauh dan gelap. Setelah beberapa lama berjalan di dalam hutan, langkah kaki Andre tiba-tiba berhenti. Lalu Andre mengeluarkan suara yang memecahkan keheningan malam itu. Andi, saya cukup sampai di sini saja. Mbah Sunarjo tidak memperbolehkan saya untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan. Kamu akan ditemani oleh Mbah Sunarjo nanti, ujar Andre kepada Andi dalam kegelapan yang sangat sunyi itu. Andi cuma menganggukkan kepalanya dengan pasrah. Di dalam hati Andi ada rasa takut yang bergejolak antara maju atau membatalkan semua ini. Tapi Andi berpikir lagi, dia telah jauh melangkah sampai detik ini dan tidak mungkin pulang dengan sia-sia saja. Andi tetap membulatkan tekadnya untuk menjadi orang sukses dengan cara melakukan pesugihan ini. Setelah lama berjalan di dalam hutan, akhirnya
Andi dan Mbah Sunarjo tibalah di sebuah sungai kecil, yang udaranya sangatlah dingin, menusuk tulang ditambah. Andi cuman memakai sarung yang dililitkan di badannya saja. Lalu, Andi melihat begitu banyak sesajen berserak di tempat itu, dan di tepi sungai itu sudah dipersiapkan seperti tikar untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Mbah Sunarjo bertanya lagi kepada Andi, "Apakah kamu sudah siap, Andi, dengan semua ritual yang akan dilakukan ini?" Andi menghela nafas panjang, seolah dia tidak mempunyai pilihan lain untuk menjawab, "Ya, saya siap," jawab Andi dengan keraguan dan gejolak hati yang begitu besar, yang sangat susah untuk Andi lawan. Mbah Sunarjo menyuruh Andi duduk di tikar yang sudah dipersiapkan itu, sambil Mbah Sunarjo menutup mata Andi dengan kain hitam. "Pastikan matamu selalu tertutup, Andi, apapun yang terjadi. Kamu tidak boleh membuka kain hitam di matamu," ujar Mbah Sunarjo. "Kapan boleh dibuka, Mbah?" "Ikatan kain hitam di mata saya," ujar Andi dengan penasaran. "Pada saat kamu sudah merasakan aura yang sudah berbeda, dan ada bisikan halus di telinga kirimu, baru kamu boleh membuka penutup matamu itu. Dan seketika itu juga, pas kamu buka penutup kain hitam di matamu, kamu akan didatangi oleh sesosok perempuan yang sangat cantik. Dia akan menemanimu." "Nanti di sini," ujar Mbah Sunarjo menjelaskan kepada Andi. Andi cuma bisa mengangguk saja, dengan ketakutan yang sangat luar biasa yang dirasakannya, dan gejolak batin yang begitu dahsyat di dalam hatinya. Setelah pas jam 12 malam, Mbah Sunarjo berpamitan untuk meninggalkan Andi sendirian di tepi sungai itu. Sebelum pergi, Mbah Sunarjo menyuruh Andi melepaskan sarung yang melilit tubuhnya. Sekarang Andi benar-benar tidak mempunyai satu helai pun kain di tubuhnya, selain kain hitam yang mengikat matanya. "Ingat, Andi, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh pergi dari tempat dudukmu dan tidak boleh membuka pengikat kain hitam di matamu itu." Mbah Sunarjo mengulang kembali kalimat itu, memastikan Andi paham dengan tahap-tahap ritual yang akan dijalaninya. "Nanti, setelah jam 3 subuh, saya akan ke sini lagi untuk menjemputmu. Pastikan kamu melakukan ritual-ritualnya dengan benar," ujar Mbah Sunarjo kepada Andi, dan Mbah Sunarjo langsung berlalu meninggalkan Andi sendirian di tepi sungai yang gelap gulita itu. Setelah Mbah Sunarjo pergi, pikiran dan perasaan Andi berkecamuk menjadi satu. Andi terus saja berpikir antara mau dan tidak mau melakukan ritual itu. Benturan perasaan Andi antara mau dan tidak mau membuat batin Andi sangat terasa sakit. Tapi Andi berpikir lagi, tujuan dari awalnya ke sini hanya satu, ingin menjadi orang sukses dan mempunyai banyak harta. Dan setelah lama menunggu, terdengar suara bisikan halus di sebelah telinga kiri Andi yang memanggil namanya, dan seketika itu juga udara dingin yang berlebihan langsung menyelimuti tubuh Andi. Lalu Andi berkata dalam hati, mungkin ini saatnya dia untuk membuka pengikat matanya dan untuk melihat makhluk apa yang telah mendatangi dirinya saat ini. Andi langsung membuka pengikat matanya dengan perlahan. Seketika itu aura di sekitar itu langsung berbeda. Bunyi suara angin, air sungai mengalir tidak terdengar lagi. Semuanya senyap tanpa ada satupun bunyi apapun yang terdengar lagi, dan bulu kuduk Andi langsung merinding. Seketika itu, suara bisikan memanggil namanya terdengar di sebelah telinga kiri Andi berulang-ulang kali. Lalu Andi menolehkan kepalanya ke sebelah kiri. Ternyata sudah ada perempuan cantik, berambut panjang, yang berdiri di samping Andi. Seketika itu, perasaan takut Andi langsung hilang. Andi langsung bergairah melihat kemolekan tubuh perempuan cantik itu. Tubuhnya mulus tidak seperti perempuan-perempuan yang pernah Andi kenal. Andi langsung berkata di dalam hati, apakah perempuan ini yang dibilang Mbah Sunarjo tadi? Lalu Andi ditarik ke pelukannya. Perempuan itu perlahan membuka selendangnya. Dia begitu cantik, mulus, dan seksi.
membuat Andi tidak bisa memalingkan matanya dari perempuan itu. Perempuan itu memegang halus tubuh Andi. Seketika itu membuat hasrat Andi meronta tidak karuan. Dengan perasaan bercampur aduk, dan akhirnya terjadilah kejadian di luar nalar Andi. Dia telah berhubungan dengan sesosok kuntilanak. Setelah beberapa saat Andi dan kuntilanak itu bersatu, Andi langsung lemas dan tertidur untuk beberapa saat. Pas jam 3 subuh, Mbah Sunarjo datang menjemput Andi. Mbah Sunarjo langsung menanyai kepada Andi, siapa yang datang kepadamu tadi, Andi? Perempuan yang sangat cantik, Mbah, ujar Andi. Mbah Sunarjo meyakinkan Andi, mudah-mudahan pulang dari sini. Usahamu menjadi lancar dan apa yang kamu inginkan akan terwujud secepatnya. Akhirnya, Andi dan Mbah Sunarjo langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Andre datang. Ternyata dari tadi Andre menunggu di perbatasan. Andre pun melontarkan pertanyaan, persis yang ditanyakan seperti Mbah Sunarjo tadi. Andi pun menjawab dengan jawaban yang sama. Dan setelah beberapa hari berlalu, Andi mulai lagi membuka warung nasi bakar bebeknya. Perlahan pelanggan-pelanggan lamanya mulai berdatang ke warung Andi. Andi sangat senang dengan perubahan warungnya saat ini. Hari demi hari pun berlalu. Pelanggan-pelanggan Andi semakin bertambah. Tidak hanya dari daerah itu saja, melainkan dari daerah-daerah lainnya. Mereka sengaja menyempatkan diri, cuma untuk mencicipi nasi bakar bebek Andi saja. Karena saking ramainya warung nasi bakar bebeknya, membuat Andi kewalahan untuk melayani pelanggan-pelanggan setianya. Dan terpaksa Bayu turun tangan untuk membantu Andi di warungnya. Perasaan Bayu bercampur aduk antara senang dan cemas. Di dalam hati kecilnya, Bayu berpikir, kenapa tiba-tiba warung mereka langsung ramai? Setiap malam pelanggan-pelanggan mereka terus bertambah. Bayu berkata dalam hati, pasti Andi telah melakukan sesuatu di warung ini. Dan setelah warung tutup, Bayu langsung menanyakan kepada Andi, bagaimana warung kita bisa ramai seperti ini dalam waktu sesingkat ini? Ujar Bayu, bertanya kepada Andi. Andi menjawab, kamu tenang saja Bayu. Tentang penjualan serahkan semua kepadaku. Dan sekarang nikmati saja kesuksesan kita ini. Mendengar jawaban dari Andi, Bayu langsung terdiam. Ya sudah, terserah kamu, apapun yang kamu lakukan, aku tidak mau ikut campur, kata Bayu. Dan setelah beberapa bulan berlalu, warung nasi bakar bebek yang di seberang sana pindah berjualan ke daerah lain karena tidak tahan bersaing dengan nasi bakar bebek yang Andi jual. Sekarang Andi dan Bayu sudah mempunyai 4 orang karyawan di warungnya, dan Ibu Bayu juga telah dibantu oleh beberapa orang karyawan di rumahnya untuk membantunya membuat nasi bakar bebek itu sendiri. Dengan kesuksesan sekarang yang didapat Andi, membuat pundi-pundi keuangannya mulai bertambah. Sekarang dia mulai mencoba keberuntungan lain, dengan mencoba bisnis baru. Andi mencoba bisnis properti. Memang seperti yang diharapkannya, bisnis propertinya langsung melejit dengan sangat cepat, membuat Andi benar-benar dibuat terlena oleh kenikmatan harta yang berlimpah. Sekarang kesibukan Andi yang sangat padat, membuat Andi sudah jarang pergi ke warung nasi bakar bebeknya. Dia cuma memantau sesekali saja ke warung itu. Sekarang Bayu lah yang turun tangan untuk mengatur semuanya di warung itu, tapi tetap, hasilnya mereka bagi dua nantinya. Sekarang Andi sudah mempunyai segalanya, mobil mewah, rumah bagus, dan harta berlimpah. Tapi kesuksesan itu tidak membuat Andi begitu bahagia. Di dalam lubuk hati Andi yang paling dalam, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, yaitu untuk menikah. Walaupun sudah memiliki kekayaan yang berlimpah dan sudah mencapai kesuksesannya, tetap saja Andi tidak lupa dengan perjanjian-perjanjian yang dibuatnya dengan kuntilanak itu. Andi harus membayar semua itu dengan meniduri kuntilanak itu. Setiap malam Jumat Kliwon, paling sedikitnya kuntilanak itu meminta jatahnya 5 kali semalam. Dan tidak sampai di situ saja, ada harga yang sangat besar yang harus dibayar. Andi, dia tidak boleh menikah sampai kapanpun. Dia harus menjalani hidupnya
cuma hanya sendiri saja. Itulah perjanjian Andi dengan kuntilanak itu. Hidup bergelimang harta, tapi hidup dalam kesendirian dan kesepian. Begitulah kehidupan Andi sampai akhir hayatnya tiba. Sekian, dan terima kasih.